Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat malam untuk semua saudaraku dimanapun Anda berada yang sudah menonton channel kami dan menyimak channel kami dari Padepokan Macan Loreng. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Apabila ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Dan semoga saudaraku semuanya dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dibukakan pintu rezekinya yang melimpah ruah, halal barokah dunia dan akhirat. Amin Allah. Pada malam hari ini, saudaraku, kami kedatangan tamu, Mas Wawan. Bisa diperkenalkan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara semuanya, perkenalkan nama saya Sudarmawan atau bisa dipanggil Wawan. Nah, kedatangan saya di sini pertama untuk silaturahmi ke Gus Rudi juga. Untuk yang kedua, saya juga ingin sedikit banyak ingin tahu lah tentang apa yang ada di dalam diri saya sebenarnya, karena dari kebanyakan orang yang melihat saya itu ada yang bilang mempunyai kayak khodam atau gimana, saya juga tidak paham. Nah, untuk malam hari ini, untuk kali ini kita akan mengulas tentang apa yang ada di dalam diri saya, seperti itu. Nah, Mas Wawan ini punya cerita-cerita mistis gak? Untuk cerita mistis, jadi kan profesi saya untuk sekarang ini adalah sebenarnya pekerja seni. Terus untuk lebih tepatnya itu di dunia tari suara. Nah, untuk pengalaman mistis saya, kan saya menggeluti di dunia kesenian tradisional, salah satunya adalah jaranan. Nah, bisa saudara-saudara ketahui bahwasannya jaranan itu memang terkenal dengan hal-hal yang mistis. Nah, untuk salah satu pengalaman mistis saya adalah di saat saya pentas di salah satu jaranan di daerah Kediri. Nah, itu memang saya sedikit banyak mendapat gangguan-gangguan yang saya rasakan dari entah mungkin makhluk-makhluk seperti apa juga saya tidak paham. Untuk yang saya rasakan dari pertama, sebenarnya awal pentas itu tidak ada gangguan sama sekali. Nah, pas saat di pertengahan pentas tadinya awalnya yang kesannya biasa-biasa saja, terus kemudian berubah, kayak badan saya merasa kayak berat, terus suara saya susah keluar, bahkan sempat saya kayak muntah darah. Tapi tidak ada yang saya bilang, maksudnya saya tidak bilang ke siapapun, saya langsung mengulas di sini saja, seperti itu. Dan itu menurut saya salah satu pengalaman mistis yang menurut saya paling tidak masuk logika. Iya, tidak masuk logika. Soalnya memang untuk badan, mungkin badan juga pengaruh dari badan bisa, tapi untuk sampai muntah darah, sampai badan terasa berat sekali, itu menurut saya tidak wajar juga. Tapi untuk alhamdulillah kondisi tersebut juga tidak berlangsung lama. Alhamdulillah juga sudah kembali membaik. Seperti itu. Ini langsung kita cek saja nanti. Kita mediumisasi kodam yang ada dalam tubuhnya Mas Wawan. Nanti saya masukkan ke dalam tubuhnya Pak Edi. Siap. Mohon doanya saudaraku semuanya agar kami diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses mediumisasi ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita mulai. Siap Pak Edi? Amit Mas ya. Monggo. Assalamualaikum malaikat yang ada di dalam tasbih mutiara. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator ini. Tidak ada penyusup dari golongan jin, setan, siluman fasik ataupun iblis. Tidak ada kodam yang bisa bangkit. Tidak ada penyusup-penyusup yang masuk ke dalam tubuhnya mediator ini kecuali kodam yang ada di dalam tubuhnya Mas Wawan.
bi alfi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dibersihkan ya malaikat Allah. Bersih total. Permisi Mas ya. Nggih. Jenengan baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kodam yang terkuat yang ada di dalam tubuhnya Mas Wawan yang saya pegang ini, ya malaikat, saya tarik dalam genggaman tangan saya yang terkuat dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Allah. Masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Kuasai jasanya mediator. Pita suaranya tersambung, bisa berbicara manusia dengan jelas. Di situ Mas. Pita suaranya tersambung, bisa berbicara manusia dengan jelas. Kedua urat lehernya tersambung. Allah. Siapa ini? Pakai bahasa Indonesia. Allah. Saya kodamnya orang ini. Apabila kamu penyusup, secara otomatis terlempar ke neraka jahanam dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana Allah. Benar kamu kodamnya? Benar. Dari golongan apa kamu? Aku jin. Dari golongan jin. Apabila kamu berbohong dan berdusta, secara otomatis terbakar Allah. Hah? Golongan apa? Golongan apa kamu? Aku iblis. Iblis? Sejak kapan ikut Mas Wawan? Sudah lama saya ikut dia. Sudah lama kamu ikut? Sejak kapan? Tahun berapa? Untuk apa kau tanyakan semuanya? Mas Wawan ini penasaran. Hah? Kenapa kau datang kemari? Silakan kalau mau bicara. Untuk apa kau kemari? Dari tadi kau sudah kuhalangi untuk tidak kemari. Saya di sini mau niat baik. Kalau memang saya punya niat baik, kenapa kamu harus menghalangi saya? Tunggu saja pembalasanku. Baik. Kamu sudah kubuat banyak membantumu. Membantu dalam hal apa? Kamu bisa melihat hal gaib itu dari saya. Kamu sudah kubantu dari pekerjaan kamu. Saya tidak percaya dengan adanya bantuan kamu. Karena apa? Karena tanpa seizin Allah, saya tidak akan bisa seperti ini. Oh, kamu sekarang begitu. Baik, tunggu saja. Iya. Terus Pembalasan. ini apa buktinya kalau kamu benar-benar membantu Mas Wawan? Saya membantunya Bisa kamu buktikan bantuan seperti apa itu? untuk penglihatannya, untuk pakar tubuhnya. Hah? Pakar badan? Ya, Terus? semuanya saya yang membantunya. Selain itu? Dari pekerjaannya agar tidak disusupi makhluk-makhluk dari luar. Oh, Itu yang saya bantu. pakar badan kamu berarti? Ya, dari amalannya. Minta amalan apa itu? Tanya saja pada orangnya. Kamu yang saya tanya, amalan apa? Dia sering membaca tengah malam surat-surat dari Al-Quran. Ya, bagus toh. Malah bagus kan?
Memang bagus. Terus? Tapi siapa yang ngajari? Oh. Kalau bukan saya yang ngajari. Gurunya ya yang ini. Maksudnya belajar tanpa guru gitu lah. Dia punya tujuan Tujuan apa? untuk membentengi diri, untuk membuat dia tidak gampang sakit-sakitan ataupun mendapatkan pekerjaan yang lebih enak. Tanya saja pada orangnya. Betul mas. Ya, untuk amal-amal seperti itu memang saya pribadi memang untuk membentengi diri. Oh, tujuannya untuk pembentengan. Iya. Nggak apa-apa, nggak salah. Soalnya nggak tahu. Jadi timbulnya kamu ya kodamnya. Saya terus yang membisikinya setiap hari. Silakan mas kalau mau tanya. Nah, ini saya sebenarnya mau tanya ke kamu. Sebenarnya saya merasakan ada kodam lain selain kamu Banyak, yang ikut saya. banyak sekali. Bahkan saya merasakan dari beberapa daerah di sini itu memang di saat saya bekerja, di saat saya sowan ke tanah situ, memang sedikit banyak ada yang ikut ke saya. Gimana itu? Banyak sekali kodam dia dari amalannya. Terus nanti itu imbasnya gimana itu? Sebenarnya seperti apa? Kamu tunggu saja. Saya pun akan berbuat demikian. Kamu tunggu saja. Maksudnya? Akan kubuat dia sakit. Loh kok bisa? Kenapa nggak bisa? Bisa kamu jelaskan kenapa kamu membuatnya sakit? Dia yang menyuruh saya untuk membentengi tubuhnya. Dia kan tidak tahu. Tapi dia sudah menyuruh saya Hmm? untuk mengikuti perintahnya. Jadi sekarang terganti oleh rohnya yang saya akan tawan. Semua kodam yang ada dalam tubuhnya itu akan mengalami hal yang sama seperti saya. Sering ngelamun mas? Sering. Oh. Berapa roh yang kamu bawa? Baru 3. Baru 3. Sukmanya? Hanya 2. 2. 5 lagi akan kubawa sukmanya. Loh kasihan orangnya lah. Ngapain kasihan? Saya Orang tidak punya tidak kasihan tahu. sama manusia. Untuk apa manusia dikanisani? Loh orangnya tidak tahu kok. Terus apa lagi? Kamu tidak usah ikut-ikutan. Tuh, saya tidak ikut-ikutan. Biar dia sendiri yang menentukan. Tapi pas waktu saya tarik gimana sih mas? Di sini memang kayak Kesedot? iya kayak kesedot di perut. Kamu sekarang memilih dia atau memilih aku? Yang milih Apabila Allah, kamu Tuhan kita. memilih dia, tunggu saja kau. Nggak usah ngancam. Saya tidak memilih dari golongan siapapun. Saya cuma memilih yang menciptakan saya di situ dan menciptakan kamu dan menciptakan semuanya yang ada di situ. Memang dulu saya dibutakan oleh kamu, tapi untuk sekarang tidak bisa. Golongan apa kamu tadi? Aku iblis. Oh, udah lama. Bertanduk berapa? Banyak tandukku. Terus kamu buat apa aja Mas Wawan ini? Buat sakit-sakitan juga. Bagian mana yang sakit? Dada dan kepala. Iya Mas. Ya sering sini belakang terus kayak untuk saat ini hampir mau berjalan 2 minggu nih batuk tidak selesai. Itu kenapa itu? Kodam-kodamnya tidak mau datang kemari. Semua kodam-kodamnya memberontak. Dia sudah punya rencana untuk kemari. Dia sudah kuhalangi dari anak kecil itu. Oh, keponakannya itu. Saya hasut anak kecil itu. Kenapa? Biar apa? Biar dia tidak jadi kemari. Soalnya tadi apa? Ikut kan sebenarnya saya kan nggak pengen kan kayak gitu kan. Ikut. Karena tak tilap terus tadi memang
Terus anak yang perempuan tadi ya memang sempat kemandel, nggak mau ditinggal. Inilah. Jadi ulah kamu gitu. Wah, jahat banget kamu ya. Bukannya jahat saya, itu memang tugasku. Kalau mau tanya silakan Mas. Nah, ini juga saya juga mau tanya dari apa sebenarnya di rumah saya itu ada sesuatu yang tertanam. Karena apa? Karena dari dulu sampai sekarang dari keluarga saya yang mengais rezeki dari kecil, hal kecil sampai besar tidak pernah terwujudkan apa yang mereka impikan dari keluarga saya. Bahkan dari keluarga saya pun mereka pun banyak yang mengalami kayak nasib yang seharusnya tidak dialami, maksudnya nasib jelek seperti contohnya Kamu tanya saja, barang yang dipendam di tengah rumah itu Apa itu? sesosok keto hijau, Ya, maksudnya bendanya apa itu yang ditanam di telur tengah rumah? dibungkus kain putih. Tahu Mas sampean? saya tidak tahu, tapi kalau merasakan memang pernah. Pas suatu malam saya duduk tanpa alas tikar, tangan saya salah satunya kayak gini. Nah, di sini itu panas, tapi lainnya itu enggak. Peka berarti ya sampean? Yang kodamnya yang membantu. Kamu yang membantu gitu kok. Kamu mengerti juga. Saya tidak mengerti lah. Kamu tadi Semuanya saya yang bantu dari penglihatan sampai merasakan. Semua. Terus Masnya punya apa ini? Punya jimat apa tidak? Punya. Apa? Di dompetnya ada jimat. Apa itu? Biar rezekinya lancar. Apa itu? Gak Ya usah. jimat. Ya jimat apa? Gak usah tebak-tebakan kan? Jimat apa maksud kamu? Tanya saja orangnya. Ada? Untuk sekarang tidak ada. Untuk dulu memang ada kayak kulit macan. Itu Oh. pernah saya taruh di dompet. Cuma sekarang sudah nggak ada. Kan kalau dulu pernah ada kulit macan. Tapi masih nempel. Mengikat perjanjian gitu. Benar. Nah intinya gini loh. Sekarang kamu jangan ikut Mas Wawan lagi. Orangnya nggak mau kamu ikuti ya. Nggak mau orangnya kamu ikuti. Siapa kamu melarangku? Dia yang mau. Kenapa kamu yang melarang? Kenal dengan guru saya? Tidak. Hah? Siapa gurumu? Guru saya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Tahu siapa beliau guru saya? Ya, saya tahu gurumu. Siapa yang tidak mengenal? Terus gimana ini? Milih tunduk masuk Islam atau membangkang ini? Gimana? Buktikan kalau kau muridnya. Ya udah saya buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, makhluk yang ada dalam tubuhnya mediator dibakar. Allah. Benteng-bentengnya jebol. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin panas. Semakin panas. Sudah cukup. Panasnya hilang. Allah. Maafkan aku. Aku tunduk. Gini, sekarang tadi Mas Wawan sempat cerita ke kita kan, kalau pernah muntah darah waktu itu ya Mas ya. Aku tidak kuat serangan dari makhluk-makhluk yang ada di sana. Waktu itu. Benar. Oh. Semua yang ada di sana berkumpul menjadi satu, dan dayang yang paling kuat itu melebihi saya. Saya tidak mampu untuk menahannya.
Sebenarnya Danyang yang ada di sana di tempat kalian pentas itu tidak suka dengan kehadiran kalian. Kamu merasakan kan? Kamu bantu, ya kan? Saya bantu kamu untuk merasakan hal tersebut. Ya. Ya tapi saya tidak merasa kamu bantu, karena kalau menurut saya merasakan ya karena seizin Allah, bukan karena saya tidak merasa. Kurang ajar kamu. Kamu sudah kubantu mati-matian. Ya orangnya kan tidak tahu. Masih membalikkan fakta. Loh, karena saya tidak tahu. Karena saya tahunya. Terus untuk apa kamu mempelajari benteng tubuhmu itu? Untuk apa? Memang untuk diri saya sendiri. Itu saya yang membantu. Ya kalau memang kamu yang membantu, tapi saya tidak percaya. Bagaimana? Kamu kurang ajar. Untuk apa kau mengucapkan hal itu? Sudah hafal aku. Berarti kamu selama ini sudah tahu apa yang saya amalkan dari dulu sampai sekarang. Ya? Itulah, jadi berapapun kamu baca, semakin banyak tubuhku terbelah. Semakin banyak jin-jin yang masuk ke dalam tubuhmu. Jadi kamu sistemnya membelah ya? Benar. Bukan seperti kalian beranak pinak. Kami membelah diri. Setiap kali dia mengamalkan. Dari darah itu ya? Benar. Tetesan darah kamu ya? Benar. Setiap kali dia mengamalkan amalan yang dibaca setiap malam, saya bisa membelah diri saya, bahkan ribuan, jutaan. Terus Mas Wawan ini sempat melakukan amalan apa aja itu? Tirakat. Tirakat apa? Posomu teh. Iya. Ya memang sempat. Ya tahu soalnya ini kan yang di dalam tubuhnya sampean. Terus silakan kalau mau tanya lagi. Kalau semisal apa? Cara gimana untuk saya bisa Kamu sudah mengikat perjanjian dengan saya. Kamu tidak akan saya lepaskan. Memang perjanjian apa yang pernah saya ikat? Sampai kiamat. Bentar. Memang perjanjian apa yang pernah saya ikat dengan kamu? Kamu tidak akan merasakan perjanjian itu, tapi kamu telah mengucapkan kata-katamu setiap malam membaca doa-doa itu. Oh tidak disengaja berarti perjanjiannya ya? Perjanjian secara tidak sengaja itu? Disengaja. Hah? Disengaja. Orangnya kan tidak tahu kalau ada perjanjian dengan kamu, kalau ada ikatan dengan kamu. Bukan urusan saya. Kamu sudah buat perjanjian dengan saya. Semua keluargamu sudah mengikat perjanjian dengan Buto Ijo yang ada di dalam rumah itu. Dibuat pagar rumah dulu. Kan, Terus? agar rezekinya mudah, tidak susah-susah lagi. Tapi kenyataannya saya sampai sekarang seperti itu. Ada. Minta rezeki itu bukan ke kami. Saya tidak pernah meminta rezeki. Kamu bohong. Saya tidak pernah meminta rezeki kamu. Kalau untuk saya sendiri, saya tidak pernah meminta rezeki kamu. Iya, kamu tidak pernah meminta kaya untuk minta uang ke kaya, tapi kamu berdoa bertujuan untuk meminta hal yang lebih. Nah gini aja, sampean ikhlas mas ini diputus perjanjian sama sampean? Ikhlas. Ikhlas ya? Diputus saja ya? Tidak bisa. Orangnya ikhlas ini diputus perjanjiannya. Orangnya Saya juga tidak tahu kan? mau diputus. Orangnya kan tidak tahu Mas Wawannya ini. Makanya katanya orang pintar atau orang yang bisa melihat itu katanya yang dilihat di dalam tubuhnya Mas Orang Wawan tua, itu katanya. besar katanya. Orang tua Kamu itu? besar,
berjanggut panjang. Kamu itu Ya, iblis. Memang kalau penglihatan seperti itu, entah itu terawangan, indigo, itu tipu daya itu, Mas. Ini nggak bisa dipercaya. manusia goblok kabeh. Hah? Manusia goblok kabeh. Tipu daya dari kamu ya? Sekarang gini aja, ini perjanjiannya katanya Mas Wawan tadi minta tolong diputus karena dia tidak bisa, tahu. saya tidak mau. Hah? Ya terus gimana? Saya akan tetap ikut dengan dia sampai kapanpun. Saya akan meminta apa yang seharusnya diberikan kepadaku. 3 roh dan 7 sukmanya sudah saya bawa. 3 ruhnya dan 7 sukmanya kamu bawa. 2 sukmanya dan 3 ruhnya sudah ada genggaman saya. Dia sering linglung. Tanya saja. Saya menguasai pikirannya. Kasihan nih orangnya, Mas Wawannya ini. Kalau kamu tetap ikut dalam dirinya kan nanti akan ini kamu pengaruh. Dia mau bertukar jiwa dengan saya. Udah gini aja, yang penting kan Mas Wawannya kan minta diputus perjanjiannya kan. Kamu mau bertukar jiwa dengan saya? Saya tidak mau. Itu akan membuatmu lebih sakti, lebih mudah mendapatkan Orangnya sudah apa nggak yang mau kamu kesaktian. inginkan. Orangnya sudah nggak mau kesaktian. Sekarang baca sholawat Jibril Mas ya. Namanya tadi siapa? Bin Mustaqim. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di dalam tasbih mutiara. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Semua perjanjian yang terikat, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang ada di dalam tubuhnya Mas Wawan bin Mustaqim, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, semuanya terputus total. Allah terputus semuanya, terputus semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terputus semuanya. Allah Kamu tidak bisa melakukan itu. Hanya saya. Sekarang kamu mau tunduk masuk Islam, apa kamu membangkang? Saya mau bertukar jiwa dengannya. Jadi kamu tidak mau masuk Islam? Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, iblis yang ada di dalam tubuhnya mediator ini terlempar ke neraka jahanam. Allah. Sadar. Alhamdulillah. Merah matanya. Mas, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, 9 roh dan 7 sukmanya Pak Edi kembali ke dalam jasadnya dalam keadaan sehat, waras, akas, berkah, semangat beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi alfi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, sehat. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih banyak untuk semua saudaraku yang sudah menonton channel kami dari Padepokan Channel Loreng. Semoga saudaraku semuanya bisa menjadikan pembelajaran dan wawasan untuk semua saudaraku yang melihat video kami ini. Diambil sisi positifnya, yang negatif dibuang yang jauh-jauh. Untuk saudaraku semuanya, jika kalian melakukan amalan atau suatu amalan, itu niatnya harus ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya karena ridho dan kasih sayangnya Allah kita menjalankan amalan tersebut. Jadi tidak ada unsur keduniawian. Nanti kalau ada unsur keduniawiannya, nanti malah takutnya itu bisa menimbulkan kodam. Itu bisa dimasuki atau disusupi
oleh penyusup-penyusup dari golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis. Sedangkan saudaraku tidak tahu tentang hal itu sebenarnya sudah mengikat sebuah perjanjian dengan mereka, karena amalannya itu karena ada unsur keduniawian. Saudaraku, dijadikan pembelajaran dari video kami ini, jadikan wawasan, diambil sisi positifnya, sisi negatifnya dibuang jauh-jauh. Jadilah penonton yang cerdas, yang menentukan segala sesuatu, melihat segala sesuatu dengan hal yang positif, agar bisa menjadi pembelajaran, agar kita bisa belajar dari hal apapun itu. Mungkin itu saja dari kami. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.